Udah? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berjumpa lagi di Ngabdur Ramadan di Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsyad dan Cing Abdelah Rian. Ini mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024 kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Di bumper Kultum spesial. Ya, karena bikinnya kan kita berubah-ubah mulu tuh. Konsepnya ya. Iya, ini dibikin kan sebelum tayang semuanya. Bahkan bumper ini sudah ada sebelum video pertama ada. Iya. Iya, makanya akhirnya berubah-ubah. Bang Dian kan? juga bingung apa ya udah Iya. Kultum spesial. Ya. Ya, memang selalu spesial pertemuan-pertemuan kita ini, insya Allah. Ini udah ke-16, Dur. Ya, episode 1 sampai 15 itu kita bikin sebelum bulan puasa. Ya. Sekarang baru masuk ke bulan puasa. Ini pertama kalinya kami syuting di bulan di puasa. bulan puasa, tapi bukan nunggu maghrib juga. Sudah selesai. Sebenarnya kita mau minum, mau ngerokok juga nggak apa-apa. Ya, cuman teman-teman nontonnya sore-sore tayangnya soalnya, jadi nggak enak ya. Iya. Nggak enak. Tapi kami seger-seger ini karena kami sudah buka puasa duluan. Nah, ini apa namanya? Tanggal 5 ya, 5 Ramadan, 6 Ramadan udah nih. Sekarang nih 5 Ramadan. 6 nih sekarang. 6 karena pergantian Maghrib. Pergantian Hijriyah itu Maghrib. Maghribi. Jadi sekarang sudah 6 Ramadan, 6 besok Ramadan. puasa ke-6. Dan dari yang tayang, berarti kita udah tayang berapa? 5. 5. Itu banyak banget koreksi-koreksi yang disampaikan sama yang nonton, Ya. alhamdulillah. Ya. Dan ya itu mengkoreksi apa yang kita. Ya, jadi mungkin ada yang mengkoreksi kami dari episode ke-5, kemudian tidak kami bahas dari 6 sampai 15, itu Iya. karena kami baru syuting lagi Iya, nih. baru syuting lagi. Kami baru syuting lagi teman-teman gitu ya. Iya. Terima kasih banyak, ada yang bilang Maisaroh tuh bukan cewek, ternyata Cowok. Itu cowok. Karena kita lagi cari siapa yang tukang nyisir itu kan, Maisito ternyata. iya. Ya, kita lagi cari itu kan, siapa yang nama tukang sisir anaknya Firaun. Iya. Ya. Terus juga kan yang dititipkan sama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk menemani Rasulullah SAW berdagang itu, Ya. ya pasti laki-laki laki-laki, sih. Kalau ya. perempuan kan nggak mungkin ya, Ya, tidak ya, mungkin ya. bisa sebegitu dekat. Iya. Terus Darun Nadwa namanya. Darun Nadwa, bukan Darun Najah. dan bukan Darul Arkom. Darul Arkom itu tempat berkumpulnya sahabat namanya Arkom. Iya. Darun Nadwa itu ya tempatnya yang di dekat Ka'bah sana ya. Iya. Iya. Darun Nadwa. Kita Iya. dulu kemarin ngomongnya apa? Darun Najah. Darun Najah itu apa? Nama perumahan kayaknya. Darun Najah tuh pesantren kayaknya. Oh, pesantren. Kayaknya yang di situ kan ada tuh kalau kita lewat tol Jor, Darun Najah gede. Kalau kita Iya, tapi arah biasanya kan nama pesantren itu diambil dari sesuatu. Iya. Darun Najah tuh mungkin ada sesuatu juga, nama tempat apa gitu ya. Mungkin Najah ya. Walau alam, kita nggak Ya, tahu ya. juga. Ntar teman-teman yang tahu, cobalah ini kasih tahu gitu. Nah, sekarang kemarin yang ke-15 kita sudah bahas sampai pada Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya. Bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian sampai ke Masjid Kuba, di Kuba bikin masjid segala macam, kemudian datang ke Madinah. Yang beli tanahnya udah belum sih? Sudah beli tanah, kemudian punyanya anak yatim. Suhail, apa? Suhail dan Sahil ya? Suhail dan Sal kalau tidak salah. Iya, antara Ya, dua. itu. Ada dua lah yang Dua orang ini. Yang punya tanah itu Yang ya? punya tanah ini, 2 orang anak yatim yang ngurusin tanah itu, yang punya tanah ada 1 orang yang Iya. yang ngurus mereka berdua ini. Iya. Lalu Akhirnya gue ngeliat tuh, Dur, yang 3D. iya kan? Zaman awal-awal datang Rasul. Iya, ada yang bikin di YouTube kan, 3D-nya kan? Ada di YouTube 3D-nya. Itu berdasarkan keterangan-keterangan. berarti Iya, kan? berdasarkan keterangan dia bikin 3D-nya. Iya, ada pintu Jibril, ada pintu Nisa kalau nggak salah. Ada 2. Masuk ke sananya, masuk ke dalam kompleksnya itu. Kemudian lantainya pasir Iya, aja, iya. temboknya tuh setengah aja, tidak sampai menutup
Iya. menutup utuh. Terus ada tempat sholatnya yang kayak awning doang. Tiang-tiang nggak ada tembok. Iya. Di atasnya cuma Iya. buat nutupin Nah, panas kan dan belakang kan baru dikasih atap. Iya. Awal-awal masih yang gitu-gitu aja gitu, Iya, masih tembok gitu. Itu Masjid Nabawi pertama kali. Tapi itu udah disebut dibikin. masjid ya. Sudah disebut masjid. Karena masjid itu pada dasarnya adalah tempat berkumpul untuk sholat. Iya, tempat bersujud. Tempat bersujud, Masjid. itu masjid. Iya, gitu. Iya, ada jidnya itu ya, sujudnya sujud itu ya. itu, ya, tempat untuk bersujud itu masjid. Nah, kemudian ketika Masjid Nabawi sudah jadi nih, kemudian Rasulullah SAW tinggal ada juga punya ruangan rumah di situ. Berikutnya adalah di Mekah itu belum pernah terjadi sholat jamaah. Di Mekah itu belum pernah. Mungkin pernah, tapi maksudnya memanggil Oke. secara terang-terangan itu belum pernah. Untuk sholat. Di Mekah mungkin pernah sholat jamaah di Darul Arqam itu, tapi kan sembunyi-sembunyi kan. Iya. Nah, kalau ini yang kita sebarkan, sholat nih, sholat, jam sholat, ayo kumpul. Nah, itu kayak Berarti ini setelah sholat 5 waktu ya? Udah sudah kan fix. Isra Miraj Ya. kan Rasulullah SAW masih di Mekah. Mekah, ya. Sudah ini. Nah, kemudian bagaimana sekarang untuk panggil orang sholat? Nah, berkumpullah para sahabat atau bagaimana gitu berdiskusi untuk bagaimana ini kita panggil orang sholat ya. Kemudian sempat ada usulan untuk bagaimana kalau sholat itu dipanggil pakai trompet. Pakai trompet, ya. Ya, entah bagaimana lah ya, pakai trompet. Tapi kata Rasulullah SAW, tapi itu mirip orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi panggil orang ibadah juga pakai trompet. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berpikir apa pakai lonceng. Tapi kalau lonceng juga mirip dengan gereja-gereja gitu. Ya. Pakai saya tidak tahu di gereja zaman itu sudah pakai lonceng apa belum ya? Pakai yang tung yang gitu ya. Iya. Ya. Apa pakai lonceng. Lalu kemudian ada sahabat namanya ini sebentar saya cari Abdullah bin Zaid kalau tidak salah. Nah, betul. Abdullah bin Zaid. Ya. Dari suku Khazraj, kaum Ansor. Berarti dia penduduk Madinah ya? Penduduk Madinah. Ya. Beliau datang kemudian menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi malam saya mimpi. Saya ketemu orang pakai baju hijau, bagus sekali orang itu. Kemudian dia jalan melewati saya depan rumah saya, pegang lonceng, bunyi lonceng, tang tong gitu. Kemudian Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ini mengejar orang itu, kemudian pengen pinjam loncengnya gitu. Saya pinjam dong loncengnya. Kenapa? Buat apa pinjam lonceng? Enggak, saya mau panggil orang sholat ini. Mau panggil orang sholat, kayaknya pakai lonceng bagus nih. Kemudian orang yang berbaju hijau ini bilang, kamu mau nggak saya kasih sesuatu yang lebih bagus dari lonceng? Kemudian Abdullah bin Zaid bilang, boleh, apa itu? Kemudian dia ajarkanlah kalimat azan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Diajarkan, panggillah orang sholat dengan ini gitu. Nah, kemudian ketika mimpi ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan bahwa betul itu adalah mimpi yang benar. Nah, Abdullah bin Zaid mungkin bisa saja dia langsung azan di situ, tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, coba panggil Bilal, ajarkan kalimat-kalimat itu pada Bilal, karena sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih gede daripada kamu gitu. Ya. Jadi bisa lebih menjangkau, karena dulu kan belum ada sure. Sure. Ya, sure. Toa. Ya, sure, Toa belum ada. Sennheiser belum ada. Saramonic belum, Sony belum ada. Sony juga belum ada. Kie elektronik belum ada. Kie elektronik belum ada, apalagi Belum Yamaha ada. juga belum ada tuh. Speaker. Ya, Yamaha belum ada. Belum ada. G-Shock juga belum ada. G-Shock kan jam. Ya, Ini kan terserah, yang penting teknologi kan. Kita lagi ngomongin sound system. Lagi ngomongin sound system doang. Oh ya udah. Bell hanger. Ya, Behringer. Yang kode telinga. Bell hanger. Behringer. Audio Technica. Iya. Belum ada. Audio Technica belum ada. Belum ada. Tascam Tascam juga belum ada. Ya. Tascam. Iya, Kenwood belum ada. Kenwood ya. Pioneer belum ada. Belum ada. Roadstar apa lagi tuh? Zaman dulu banget, Dur. Audio system di Bentar, mobil. judulnya ini merek-merek audio loh. Ada ya Roadstar ya? Ada Roadstar ya. Nah itu belum ada kan. Jadi suara yang paling besar itu menurut Rasulullah SAW adalah Bilal. Dan merdu.
bukan masalah merdunya, besarnya yang jadi pilihan gitu. Wallahu alam kalau masalah merdu ya. Iya. Tapi kalau Rasulullah SAW menunjuk biasanya tuh enak gitu. Iya. Karena kayak ada sahabat juga Rasulullah SAW itu kan membaca Al-Quran, tilawah itu kan juga suaranya bagus. Iya. Tapi ada spesialis lagi sahabat yang kalau Rasulullah lagi berkumpul pengen dia yang membaca Baca. Al-Quran Iya. karena suaranya Bagus. lebih enak mungkin Iya. atau bagaimana gitu. Nah kemudidian diajarkan kepada Bilal dan kemudian sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini kemudian azan lah. Nah ketika Bilal bin Rabah azan, Umar bin Khattab tuh dengar, ih apa ini? Umar bin Khattab pergi Menuju masjid. menuju Masjid Nabawi, ke sana ketemu Rasulullah SAW di situ. Kemudian tanya, ya Rasulullah itu apa itu? Enggak, ini panggilan orang sholat. Ini Bilal tadi baru lagi azan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang disenandungkan sama Bilal itu juga saya lihat, saya dengar di dalam mimpi saya. Jadi ada 2 orang yang mimpi. Di dalam cerita di sirahnya Ibnu Hisham ini 2 orang. Iya. Tapi mungkin ada beberapa lagi sahabat yang mendengar juga, bukan mendengar atau mengalami mimpi ini, tapi kebetulan yang kasih tahu pertama kali ke Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Zaid gitu. Ya, ya. Dan Umar akhirnya. Ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengalami mimpi yang sama. Ya. Artinya mungkin diskusi untuk bagaimana cara kita panggil orang sholat ini sudah terjadi berhari-hari mungkin sampai ke bawah di mimpi apa segala macam, kemudian dapat petunjuk. Ya. Lalu kemudian saya tidak tahu alasan, tapi kita tidak bisa tanya kenapanya kepada tentang takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala langsung kasih tahu ke Rasulullah SAW, begini loh cara panggil orang sholat apa. Tapi ini melalui sahabat-sahabat mungkin ya menurut saya salah satunya itu hikmahnya adalah biar kita tahu bahwa ketika apa-apa yang berasal dari sahabat tapi kemudian diiakan sama Rasulullah SAW, itu jatuhnya sunnah juga gitu. Ya. Kan sunnahnya itu segala perkataan, perbuatan, atau segala sesuatu yang didiamkan oleh Nabi. Iya, maksudnya lo ngapain gitu, sahabat ngapain, terus Nabi tidak melarang. Nah, itu jatuhnya kan sunnah juga. Selain dari apa yang Rasulullah SAW lakukan. Ya. Dan diamnya Nabi gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau setujui atau diamkan. Ya. Itu maksudnya sunnah semua itu. Tapi mungkin secara buat kehidupan kita sehari-hari, ini contoh yang bagus banget, Dur. Bagaimana seorang pemimpin yang sebenarnya punya kekuasaan untuk bilang kayak gini, oke, langsung dijalanin sama semua anak buahnya. Tapi tetap ngedengerin masukan dari orang-orang di sekitarnya, walaupun ada secara posisi di bawahnya gitu. Ya. Jadi ada proses diskusi, ada proses demokrasi lah. Ada diskusi, ada menerima pendapat orang gitu. Jadi nggak otoriter lah gitu. Tidak dibikin diam-diam ya. Betul. Tidak bikin diam-diam, terus begitu mau bulan puasa tiba-tiba disahkan gitu. Aduh, kita nih bulan puasa masih aja ngomongin. Iya. Nah, tapi ya begitu teman-teman. Iya. Jadi betapa Rasulullah SAW itu begitu mendengar segala pendapat. Iya. Bahkan nanti di perang Kandak itu, perang Parit. Iya. Itu kan Rasulullah SAW itu mengusulkan apa begitu, keluar dari Madinah. Jadi iya, karena perang Kandak itu kan 10.000. Ya. Setelah perang Uhud ini 10.000 pasukan, 12.000 kalau tidak salah, 12.000 pasukan dari Mekah itu datang dengan koalisi-koalisinya mereka itu datang pengen serbu Madinah. Rasulullah SAW itu kalau tidak salah ingin kita keluar dari Madinah untuk berperang. Nah, kemudian ada beberapa sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah SAW, apakah ini wahyu atau berdasarkan dari pemikiran pribadimu gitu. Kemudian Rasulullah bilang, enggak, ini pemikiran saya saja gitu. Ini bukan wahyu. Maka kemudian para sahabat mengatakan, sesungguhnya kalau itu bukan wahyu, berarti kayaknya ada pendapat yang lebih enak deh daripada kita keluar. Lalu kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, kami di Persia
Kalau musuh datang serang tempat kami bikin parit. Kayak disebut handak. Namanya dia kami Handak handak. itu parit. Kami bikin parit yang dia dalamnya itu kalau kuda masuk, kuda nggak bisa keluar. Ya. Kalau kuda mau lompat untuk melewati juga kuda jatuh. Jadi lebarnya segitu, dalamnya segitu. Nah, kemudian dibikinlah parit mengelilingi kota Madinah. Ya. Nah, itu betapa Rasulullah SAW itu sangat mendengar Aspirasi. aspirasi. Bahkan sebenarnya kita udah diajarin waktu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Kan ada tuh di ininya. Kan cerita aku dapat mimpi kayak gini-gini. Nabi Ibrahim ya nanya sama Nabi Ismail alaihissalam. gimana menurut pendapat lu gitu. Ya. Jika itu adalah perintah dari Allah, Ya. maka Ananda akan patuh. Iya. Gitu. Semoga kita dikumpulkan sebagai orang-orang yang sabar. Ya. Orang-orang yang sabar itu luar biasa Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Keturunannya kemudian datanglah ke Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Tapi paling tidak kita udah dikasih tahu bahwa ada proses berdiskusi. Betul. Gitu, ada proses berdiskusi. Jangan menutup pintu diskusi juga walaupun lo penguasa yang sepenguasa-penguasanya gitu. Harus dengerin juga aspirasi dari masyarakat lah. Ya, betul. Kalau masyarakat sekitarnya ya. Ya. Pokoknya orang-orang yang akan mengukuhkan kita sebagai pemimpin, Ya. itu wajib untuk kita mendengarkan juga aspirasi mereka agar Ya. kita jadi orang yang adil gitulah ya. Ya. Nah, kemudian saya ketika baca ini saya berpikir bahwa Rasulullah SAW tuh ini ya, beliau tuh visioner sekali, Cing. Karena Maksudnya itu bisa saja Abdullah bin Zaid yang azan itu bisa saja. ya. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan coba ke Bilal aja. Lalu karena Bilal yang azan, akhirnya kita semua sekarang pakainya Bilal. Ya. Sebenarnya muazin ya. Muazin. Muazin, tapi orang yang menyebut profesi itu ya sebagai Bilal. Bilalnya siapa nih? Bilalnya siapa? Iya. Khotib Jumat pada siang hari ini adalah ini, dan Bilal biasa kalau 2 kali azan, Bilal pertamanya ini, Bilal keduanya ini, biasanya gitu. Walaupun kalau di spanduk khotib muazin. Tapi ketika pengumuman Orang sering biasanya sekali Bilal. disebut Bilal. Ya, yang menjadi Bilal. Kalau Ya. seandainya pada waktu itu yang azan Abdullah bin Zaid, maka yang menjadi Abdullah, Abdulnya, ya. Jadi Abdulnya ya. ya, yang menjadi Abdulnya mungkin, Ya. yang menjadi Abdulnya ini, jauh gini, gitu. Jadi kepanjangan Jadi kalau kepanjangan, iya. yang menjadi Abdullah. Kalau Bilal kayaknya Iya. lebih eye catchy ya. Iya. Dan Ear catchy. kayaknya Bilal cuma dia namanya ya. Maksudnya kita beberapa kali nih sering banget yang namanya sama gitu. Iya, Tapi bukan yang ini nih. Ini bukan Abdul Uzza yang ini. Iya. Ini bukan, ini ya beda-beda Iya, ya. iya. Nah kalau Bilal kayaknya ya itu udah kalau sebut Bilal. Iya. Ya kita ke situ. Karena mungkin namanya dari Afrika mungkin. Ethiopia ya? Iya, Ethiopia kan Afrika kan? Iya, Afrika ya. Mungkin karena namanya dari daerah Afrika, jadi memang nama Bilal itu tidak umum di Arab situ ya. Di Arab situ. Iya. Sama seperti Wahsy juga begitu. Iya. Wahsy itu yang Wahsy itu yang nyembelih. membunuh paman Hamzah. paman Rasulullah SAW. Iya. Adas yang di Taif, Ya. yang dia datang kasih anggur ke Rasulullah SAW, Iya. Adas. Itu Nah, Adas. Adas juga nama orang Arab nggak ada kan nama Adas. Nah, Adas, dia juga ya. dari Afrika juga nih Adas ini. Iya. Pokoknya namanya unik lah akhirnya. Iya. Akhirnya Bilal kayaknya pas ya. Iya, tapi pada waktu itu belum ada Eto'o, belum ada ya. Samuel Eto'o. Pemain bola. Drogba belum ada. Eto'o, Drogba belum. Siapa lagi ya? Siapa? Babangida. Kalau Babang Tampan. Astagfirullah. belum ada Babangida, belum ada semuanya. Jai Okocha belum ada. Ya, Jai. Jai Okocha belum ada. Essien ada juga Essien ya lu. Essien. Nah itu. Tapi kalau Michael itu nama malaikat. Iya, jadi Mikail. pasti sudah ada. Mikail. Iya. Mikail ya dia ya. Iya, nama malaikat itu pasti sudah ada. Tapi memang nama-nama itu kayaknya di nama-nama Arab pasti ada nama-nama baratnya ya.
Yusuf misalnya jadi Yosef. Iya, sebenarnya Iskandar, Alexander. Iya, sebenarnya bukan nama Arab dan nama Barat, bukan. Apa? Nama Al-Qur'an dengan nama Injil. Iya kali ya. Iya, karena Ibrahim di Al-Qur'an Ibrahim, di Injil Abraham. Kalau tidak salah di Taurat juga Abraham. Jadi mungkin di kitab sebelumnya dengan di Al-Qur'an namanya beda-beda. Iya. David, Daud. Iya. David, Daud. Kalau Goliat siapa? David dan Goliat. Nggak ada ya? Nabi Daud. David. Yunus juga ada. Kalau Sulaiman, Solomon. Kalau Yunus, Yohanes. Nabi Yunus ya. Kalau Adam. Kalau Yusuf kan Yosef. Kalau Adam. Ya. Hawa, Eve. Ya. Nabi Nuh, Noah. Nabi Nuh, Noah. Moses. Iya. Isa ya, Yesus dia. Ya. Tapi sebelum jadi Yesus panggilnya apa? Yesus juga. Terus Maryam ya Maria. Ya. Maria. Ya. Terus Sulaiman udah Solomon. Ya. Nabi Yakub, Jacob ya. Nah, Nabi Idris. Siapa kalau Idris ya? Nabi Idris tuh kayaknya ada juga di Oh ya pasti ada dong. Alkitab ada juga, cuman kita tidak tahu aja. Nabi Lut juga. Nah, Nabi Lut juga saya tidak tahu tuh. Nabi Lut di Alkitab apa ya? Ya, gitulah. Ya. Teman-teman, nama-nama nabi. Jadi berbeda-beda secara penyebutan, tapi itu orangnya yang sama. Ya. Kayak Nabi Ishak itu kan, kalau di Bible itu apa ya Nabi Ishak itu ya? Ishak ada juga. Anaknya Nabi Ibrahim. Satu Ismail. Ismail apa namanya jadinya? Ismail. Ya. Nah, Ishak aja. Abraham tapi. Oh, Ishak tetap Ishak, betul. Iya. Nah, begitulah pokoknya. Ya. Pokoknya Ya, kalau nama-nama itu antara sebenarnya begitu, nama yang lazim yang biasa kita kenal di Al-Qur'an dengan nama yang ada di Alkitab, jadi beda-beda. Tapi sebenarnya duluan Alkitab dong ya. Iya, Karena dia iya. campuran bahasa Ibrani mungkin ya. Ya, jadi kan kalau makanya kita tuh karena tidak tahu bahasa aslinya ya. Iya. Injil itu diturunkan pakai bahasa apa? Wallahu alam. Kalau Iya. Al-Qur'an kan jelas pakai Bahasa Arab. ya. Nah, kayak misalkan kenapa pendeta Bahirah itu tahu bahwa ini dari masih umur 10 tahun. Nabi Muhammad SAW masih umur 10 tahun, beliau tahu bahwa ini akan menjadi nabi akhir zaman. Itu karena di Injil yang dia baca pada waktu itu mimba dismuhu Ahmad. Kalau kita baca surat As-Saff itu sesungguhnya akan datang nabi yang mimba dismuhu Ahmad, dipanggil Ahmad. Itu di Injil pun seperti itu gitu. Jadi namanya itu sejelas itu. Ya. Tapi kemudian di ini kita sudah tidak tahu lagi walau alam ininya. Kan kita juga tidak tahu bahasa Ibraninya. Nah, begitulah. Teman-teman, berapa menit ini? 23. Sudah 23, sudahlah. Tapi pada minta panjang, kurang. Pak panjang. Kalian panjang mau ngapain sih? Udah bantu bikin kolak sana loh. Kurang sih, panjang kurang gitu. Kok tiap hari 1 jam kita. Puyeng juga. Iya. Karena sesungguhnya sebelum ini di take, Abdur tuh baca-baca dulu semuanya, lama dia cukup untuk bercerita selancar ini karena dia persis sebelum syuting dia baca dulu. Iya, karena kalau tidak baca kita kemana-mana jadinya. Ini perkara serius teman-teman. Jangan sampai walau alam, bukan walau alam, tapi insya Allah, bukan insya Allah juga jangan. Pasti ada hal-hal yang keliru dari mulut saya, tapi jangan sampai kelirunya tuh fatal sekali gitu. Iya. Dan koreksi-koreksi langsung yang diberikan di komen itu oke. Semuanya kita terima. Iya. Nah, terima. Bayangkan teman-teman, orang-orang fakir ilmu, kalian suruh membicarakan soal ilmu selama 1 jam. 1 jam lagi. Itu menyiksa kami, itu namanya. Iya. Itu bukan lagi kultum namanya, itu udah kiamat itu namanya. Capek sekali. Baik, begitulah teman-teman. Semoga puasa kita
hari ke-16 ini menjadi berkah semuanya. Amin, amin, amin. Selamat berbuka puasa buat para pejuang maghrib. Pejuang maghrib. Buat para pejuang maghrib sekalian. Dan ingat, mau makan untuk berbuka puasa, carilah yang manis, yang bergizi dan juga yang halal. Karena nanti Oktober 2024 itu semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, hasil sembelihan itu semuanya harus sudah bersertifikasi halal. Nah, kalau lo pada punya usaha yang masuk di kategori UMK, mikro dan kecil, usaha mikro kecil itu silakan, ada program gratis namanya Sehati. Sertifikat halal gratis sampai tahun 2023 di ujungnya. Kalau nggak salah Oktober ya, sampai Oktober ya. Sampai Oktober 2023 itu gratis. Ada 1 juta sertifikat gratis buat lo yang bergerak di UMK. Caranya gampang, silakan aja lihat di IG-nya caranya di halal.indonesia. Cara untuk dapetin sertifikat gratis ini. Betul. Dan juga teman-teman juga bisa download aplikasi Pusaka Kemenak Super Apps dan juga bisa langsung ke websitenya si Halal nih di ptsp.halal.go.id. Nah, insya Allah semuanya itu ada di situ keterangannya. Kalau mau yang di IG yang tadi yang Cing Abdul bilang @halal.indonesia, semua informasi ada di situ. Dan semoga kita semua berkumpul menjadi sobat-sobat halal Indonesia. Amin. Mantap sekali. Oleh karena itu kami pamit ya. Jadi teman-teman silakan berbuka puasa, semoga aman senantiasa. Kita berjumpa lagi besok. Saya Abdul Arsyad undur diri. Saya Abdul Aryan juga ikut. Dan sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib. Godo Karno kenapa? Namanya Godo Karno. Godo Karno siapa tuh?